Halo sahabatku, sahabat yang paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Sebelum saya mulai, bagi sahabat yang paham, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama mendapat notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Baik, langsung kita mulai. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan atau mengurangi suatu bilangan tetap. Saya ulangi, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan atau mengurangi suatu bilangan tetap. Coba kita perhatikan nih. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22. Nah, ini adalah barisan aritmatika karena apa? Coba kita lihat ya. Sebelum 4, ini ada 2. Berarti untuk mendapatkan 4 itu, berarti 2 tambah 2. Ya? Atau dengan kata lain, 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan 6, berarti 4-nya ini ditambahkan 2, atau dengan kata lain 6 kurang 4. Berarti coba kita lihat selisihnya, 4 kurang 2, 2, 6 kurang 2, 2, 8 kurang 2, 2. Jadi setiap bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan angka 2 ke bilangan sebelumnya. Ya. Maka barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Coba contoh kedua, 7, 4, 1, min 2, min 5, min 8. Nah, ini juga termasuk barisan aritmatika karena suku sesudahnya diperoleh dengan mengurangkan 3 suku sebelumnya. Nah, perhatikan, sebelum 4 itu kan ada 7. Maka untuk mendapatkan 4, berarti 7 dikurang 3. Untuk mendapatkan 1, sebelumnya 4, berarti dikurangin 1, 3. Nah, coba kita cek, 7 kurang 4, itu nilainya sama dengan 4 kurang 1, pasti juga sama dengan min 2 kurang 1, pasti sama juga dengan min 5 kurang 2, yaitu hasilnya min 3. Maka suku berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan bilangan sebelumnya dengan min 3. Ya, demikian kita lihat contoh yang ketiga. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, coba. 2 itu diperoleh dari 1, berarti 1 tambah 1 ya, berarti 2. 4 itu diperoleh dari, kalau misalnya tadi tambahin 1, berarti 2 tambah 1, 3. Mestinya ini 3 ya. Nah, ini coba lihat. 4 diperoleh dari, kalau misalnya dari sini 4 tambah 1, mestinya ini 5. Berarti bilangan berikutnya tidak diperoleh dengan menjumlahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan tetap ya. Atau dengan kata lain, selisih dari 2 kurang 1 tidak sama dengan 4 kurang 2, tidak sama dengan 8 kurang 4, tidak sama dengan 16 kurang 8. Maka dengan demikian, contoh yang ketiga ini disebut bukan merupakan barisan aritmatika. Ya. Selanjutnya dalam barisan aritmatika, selisih antar suku sesudahnya dan sebelumnya disebut beda ya. Artinya 2 kurang 1, atau di sini 4 kurang 7, atau di sini 4 kurang 2. Itu disebut beda atau selisih ya. Sehingga beda dari setiap suku adalah suku sesudahnya dikurang suku sebelumnya. Misalnya contoh pertama ini, maka bedanya sama dengan 2, yaitu dari suku yang kedua dikurangin suku pertama. Atau suku yang ketiga dikurangin suku kedua ya. Atau suku keempat dikurangin suku ketiga. Demikian seterusnya. Maka sekarang dapatlah kita tarik kesimpulannya. Misalkan barisan aritmatikanya itu U1, U2, U3, U4 sampai UN. Maka U2 kurang U1, U2 kurang U1 nilainya harus sama dengan U3 kurang U2, harus juga sama dengan U4 kurang U3. Kalau di sini berarti UN kurang, berarti suku sebelumnya ini, berarti N-nya ini kurang 1 ya. Berarti UN kurang UN kurang 1. Semua nilainya ini dengan ini adalah sama, itulah yang kita sebut dengan beda. Sehingga secara umum kita rumuskanlah untuk mencari beda sama dengan
UN dikurang UN kurang 1. Misalnya, U7 dikurang U7 kurang 1, berarti U6. Berarti B sama dengan U7 kurang U6. Kita lihat contoh yang pertama. Beda barisan di bawah ini adalah yang pertama 7, 3, min 1, min 5, dan seterusnya. Untuk soal yang B, UN-nya ditampilkan dalam bentuk rumus, yaitu 4N tambah 7. Ya. Sehingga sekarang kita buat untuk A berapa bedanya? Maka bedanya ini adalah, kita lihat di sini, ini U1, U2, U3, U4, ya, dan seterusnya. Berarti bedanya sama dengan U2 kurang U1. Atau boleh juga U3 kurang U2. Maka kalau kita hitung, U2 kurang U1, berarti U2 3 kurang 7. Maka hasilnya sama dengan min 4. Kalau kita gunakan U3 kurang U2, berarti min 1, min 3. Tetap juga hasilnya min 4. Ya. Nah, selanjutnya, yang menggunakan rumus UN, yaitu UN sama dengan 4N tambah 7. Maka bedanya dapat kita buat B tadi adalah, perhatikan di sini, UN dikurang UN kurang 1. Nah, di sini kita ambil N-nya sama dengan 2 ya. Di sini N-nya sama dengan 1. Berarti ini kita dapatkan menjadi U2 kurang U1. Berarti masukkan ke rumus yang ini, N-nya 2, ya. Berarti 4 kali 2 tambah 7. Masukkan lagi untuk U1-nya N-nya 1, ya. Maka ini menjadi 4 kali 1 tambah 7. Maka kita hitung 8 tambah 7, 15. 4 tambah 7, 11. Berarti 15 kurang 14 sama dengan 4. Maka beda dari barisan ini yang disajikan dalam bentuk UN dalam fungsi 4N tambah 7 adalah 4. Kita lihat suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Ini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Nah, perhatikan. Misalkan suku yang pertama kita sebut U1, yang kedua U2, dan seterusnya suku terakhir kita sebut UN. Nah, ingat tadi B tadi kita misalkan adalah selisih antara suku kedua dan suku ke-1 dan seterusnya. Kita kasih simbol B. Dan U1 kita misalkan ini suku pertama atau A ya. U1 itu kita ganti dengan suku pertama atau A. Maka sesuai dengan pengertian barisan aritmatika dapatlah kita buat, perhatikan, U1 sama dengan A ya. Berarti untuk mendapatkan U2 adalah suku yang pertama ditambah beda ya, dengan selisihnya tadi ya, dengan beda yang kita cari. Maka suku yang kedua adalah U1 tambah B, atau dengan kata lain, karena A tadi kita misalkan U1, maka ini menjadi A tambah B ya. Nah, kemudian suku yang ketiga berarti sama dengan A, suku yang pertama U1 ditambah B, yang ini tadi suku yang pertama, ditambah B lagi, karena kan setiap suku berikutnya harus menambahkan bilangan yang tetap ya. Maka kalau ini kita hitung menjadi A tambah 2B dan seterusnya. Maka suku 4, A tambah 3B. Nah, coba kita lihat lagi di sini. A tambah B ini tadi adalah suku kedua ya. Berarti kalau kita buat di sini suku keempat sama dengan U3 tambah B. Nah, demikian seterusnya. Berarti di sini suku kelima sama dengan suku keempat ditambah B lagi ya. Maka sekarang kita peroleh suku yang terakhir UN adalah suku sebelumnya, sebelum yang terakhir maksudnya, ditambah B. Berarti sebelum yang terakhir tentu kurang 1 N-nya ya. Nah, selanjutnya kalau kurang 1 N-nya berarti suku yang terakhir dari sini berarti B-nya sama dengan N kurang 2 ya. Kalikan dalam kurung ya, min 2B tambah NB ya. Maka kita dapatlah yang dalam kurung ini A tambah NB kurang 2B. Baru kemudian ditambah yang di luar ya, tambah B. Ini tambahkan ke sini menjadi min B ya. 2 min 2B ditambah B. Min 2 tambah 1 bersama dengan min 1 atau min B. Nah, selanjutnya ini B-nya faktor yang sama kita keluarkan. Berarti ini dibagi B sisa N, ini dibagi B sisa 1. Maka bentuk ini menjadi
N kurang 1 kali B. Nah, selanjutnya, maka rumus suku ke N adalah A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Inilah rumus untuk mencari suku ke N. Nanti kalau ditanya, apa untuk mencari rumus suku ke N? Yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ini berlaku hanya untuk barisan aritmatika. Demikian sahabatku, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Tentukanlah suku ke-20 dari barisan 2, min 1, min 4, min 7. Mari kita jawab. Maka dalam hal ini coba kita lihat, kita cari dulu bedanya ya, atau bilangan tetapnya yang dijumlahkan ke setiap suku berikutnya. Berarti U2 dikurang U1, atau boleh U3 dikurang U2, atau boleh U4 dikurang U3. Nah, kita pakai U2 dikurang U1, U2 berarti min 1 dikurang 2 ya. Berarti hasilnya min 3. Maka bedanya sama dengan min 3. Nah, ingat tadi rumus suku ke N tadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Maka kita dapatkanlah suku ke-20, dalam hal ini N-nya 20 ya, berarti UN, U20, berarti N-nya ganti 20. A itu kan tadi kan suku pertama atau U1, suku pertamanya 2 ya, di sini M-nya tadi ganti 20, kurang 1, B-nya tadi kita hitung min 3, maka selanjutnya kita tinggal hitung ini, 2 tambah 20 kurang 19 dikali min 3 ya, berarti 2 tambah 19 kali min 3. Yang ini 19 kali min 3 sama dengan min 57 ditambah 2. Sehingga hasilnya sama dengan min 55. Maka suku ke-20 dari barisan aritmatika ini adalah min 55. Contoh ketiga, suku ke-5 dan ke-10 dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 25 dan 35. Tentukanlah suku ke-15. Mari kita jawab. Ingat rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. U5 berarti kita ganti N-nya 5 ya. Sehingga ganti N-nya 5 menjadi U5 sama dengan A ditambah 5 kurang 1 kali B. 5 kurang 1, 4 ya. Maka U5-nya tadi diketahui 25, maka ganti 25. Ini kurangin tadi 4. A tambah 4B. Ini persamaan 1. Selanjutnya, U10 berarti ganti N-nya 10. Berarti A tambah 10 kurang 1B. U10 35, 9 kurang 1, 9 ya. Sehingga bentuk persamaan ini menjadi 35 sama dengan A tambah 9B. Nah, ruas pertama dan kedua ini kita kurangkan. A kurang A habis, 4 kurang 9 min 5B. Ini kurangin ke sini min 10. Berarti B-nya dapat kita hitung menjadi min 10 bagi min 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya, tadi B-nya kita dapat adalah 2. Maka dari persamaan 1 ini, 25 sama dengan A tambah 4B. Ganti B-nya 2, berarti 25 sama dengan A tambah 4 kali 2. Berarti ini 8, kurangin ke sini sama dengan 17. Berarti kita dapatlah nilai A sama dengan 17. Selanjutnya, pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, berarti kita mau cari suku ke-15. Berarti N-nya 15 ya. Berarti U15, N-nya 15 tadi sama dengan ini A-nya 17 ya. 17 ditambah N-nya 15, 15 kurang 1 kali B. B-nya 2. 15 kurang 1, 14 kali 2, 28. Berarti 17 ditambah 28 sama dengan 45. Maka suku yang ke-15 adalah 45. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Nah, coba kita perhatikan U10. Berarti U10 itu dapat kita buat menjadi A tambah 8B tambah B. Sehingga ini kan A tambah 8B ini adalah suku ke-9. Berarti U9 ditambah B. Atau dengan kata lain, suku ke-10 bisa juga kita buat berarti A tambah 6B tambah 3B. Ini A tambah 6B ya. Tambah 3B. Berarti 6 tambah 3 kan sama dengan 9 ya. Berarti kita buat
6B tambah A itu pasti adalah U7 sama dengan U7 tambah 3B. Berarti U10 dapat kita buat U7 tambah 3B. Nah, berikutnya U10 dapat juga kita buat U4 ya. Karena ini 3B, U4 tambah 6B. Nah, sekarang coba kita lihat hubungannya. Hubungan dari U10 sama dengan U4 tambah 6B ya. Jadi kalau misalnya kita ambil 4 itu jadi K, terus yang U10-nya ini jadi N, berarti 10 kurang 4 sama dengan 6 ya. Berarti bentuk umum ini kita buat, ini dapat kita tulis menjadi UN sama dengan UK tambah N kurang K kali B ya. N kurang K kali B. Contoh, U12 berarti U12 boleh kita buat U10 tambah, berarti di sini K-nya 10 ya, berarti 12 kurang 10 sama dengan 2, berarti tambah 2B. Sehingga U12 dapat juga kita tulis U10 tambah 2B. Atau dapat juga kita buat U8 tambah 4B ya. K-nya 8 ya, berarti 12 kurang 8 itu sama dengan 4B. Atau seterusnya, dapat juga kita buat U5 tambah 7B ya. Nah, berarti K-nya 5 ya, berarti 12 kurang 5, berarti sama dengan 7. Berarti U12 dapat juga kita tulis U5 tambah 7B. Demikian seterusnya ya. Maka dari kesimpulan ini kita dapatlah UN sama dengan UK tambah dalam kurung N kurang K kali B. Coba kita lihat contoh 4 ini soalnya sama ya teman-teman. Kita akan jawab dengan menggunakan formula ini. Coba kita lihat, berarti U5-nya sama dengan 25, U10-nya sama dengan 35. Maka sekarang U10 itu sama dengan U5 pasti tambah 5B ya. 10 kurang 5, berarti 5 ya, 5B ya. Nah, dari yang diketahui U10 kan 35 ya, sedangkan U5 sama dengan 25. Maka kita isi 35 sama dengan 25 tambah 5B. Ini kurangin ke sini sama dengan 10 ya. 10 sama dengan 5B. Maka dari sini kita dapatkanlah B-nya sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Perhatikan di sini B-nya sama dengan 2, di sini B-nya sama dengan 2. Otomatis karena B-nya sama, nanti dapatlah kita buat U15. Nah, U15 menggunakan ini ya. Sama dengan kita ambil dari yang diketahui. U10 tambah, perhatikan, 15 kurang 10, berarti tambah 5B ya. B-nya tadi 2, berarti 5 kali 2 sama dengan 10, tambah 35 sama dengan 45. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan pakai eliminasi ini atau menggunakan formula ini. Mana yang lebih mudah kalian pahami, silahkan digunakan. Setelah itu kita bahas satu lagi yang terakhir ya. UN menyatakan suku KN dan A adalah suku pertama dan B adalah beda dari barisan aritmatika. Maka nilai dari UN tambah 3 kurang 3, UN tambah 2 tambah 3 kali UN tambah 1 kurang UN. Berapa hasilnya? Coba kita lihat. Lihat. UN tambah 3 berarti ini dapat kita buat menjadi UN tambah 3B ya. Coba temanku perhatikan, U15 sama dengan U10 tambah 5B. Berarti ini kita lihat di sini 10 tambah 5 ya. Berarti U10 tambah 5B. Berarti kalau di sini UN tambah 3 dapat juga kita tulis menjadi UN tambah 3B ya. Dikurang 3 dalam kurung berarti UN tambah 2, berarti UN tambah 2B ya. Nah, ini juga berarti tambah 3 UN tambah B ya, karena ini kan 1B atau B ya. Dikurang UN. Nah, selanjutnya kita lihat ini UN tambah 3B, ini kalikan ke dalam, min 3 UN, min 6B,
tambah 3UN, ini ke sini tambah 3B kurang UN. UN kurang UN habis. Di sini 3B tambah 3B kurang 6B berarti habis. Min 3UN tambah 3UN. Ini min, ini plus berarti juga habis. Maka hasil dari sini semua adalah 0. Maka nilai dari UN tambah 3 dikurang 3 UN tambah 2 ditambah 3 UN tambah 1 kurang UN, hasilnya adalah 0. Demikianlah sahabatku semuanya tentang barisan aritmatika dan rumus suku ke N barisan aritmatika. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan jangan lupa silahkan bagikan ke sahabat kita yang lain. Dan tetap semangat belajar, semangat ayo paham.